Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barokta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia serta kaum mukminin wal mukminat yang dirahmati Allah, kita lanjutkan lagi kajian kita yang pada saat ini telah memasuki surat nomor 75, yaitu surat Al-Qiyamah, artinya hari kiamat. Kepada saudara-saudara yang pada saat ini tengah menderita sakit, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengangkat penyakitnya dan memberikan kesembuhan seperti sedia kala. Kepada saudara-saudara yang pada saat ini tengah menghadapi suatu masalah yang berat, suatu persoalan yang rumit, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera memberikan jalan keluar dan solusinya yang terbaik. Kepada saudara-saudara yang pada saat ini tengah berulang tahun, saya mengucapkan selamat berulang tahun. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan umur yang panjang, umur yang barokah, umur yang bermanfaat. Kepada saudara-saudara yang telah berkenan memberikan koreksi, atensi, dan subscribe kepada channel Kereweng Aji ini, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kesehatan, keselamatan, dan limpahan rezeki kepada kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala juga selalu memberikan perlindungan kepada kita semua dari segala macam mara bahaya dan dari segala macam fitnahnya Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj. Baiklah saudara-saudara, marilah kita mulai kajian ini. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah ayasyabul insanu allan nazma'a idamah bala qadirina ala annu syawiyat banana bal yuridul insanu li yafjura amamah yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Artinya, atas nama Allah yang maha pemurah, yang maha pengasih, tidak aku bersumpah demi hari kebangkitan. Tidak aku bersumpah demi
nafsu yang menyalahkan diri sendiri. Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan tulang-tulangnya atau balung-balungnya? Ya, kami berkuasa untuk menyempurnakan seluruh tubuhnya. Tidak, malahan manusia ingin terus berbuat jahat di hadapan Dia. Ia bertanya, bila manakah hari kiamat itu? Penjelasannya adalah sebagai berikut pada ayat 2. Yang dimaksud kebangkitan di sini ialah kebangkitannya rohani bangsa Arab yang dilaksanakan melalui Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata kiamah makna aslinya bangkit. Al-Qiyamah makna aslinya bangkitnya seseorang secara tiba-tiba. Kini Al-Qiyamah merupakan istilah yang sinonim dengan kiamat besar, tetapi tidak kehilangan makna aslinya, dan ini berarti pula kebangkitan rohani bagi orang yang mati rohaninya. Kata ia yang terdapat pada permulaan ayat ini dan permulaan ayat berikutnya sama artinya dengan kata iya yang terdapat pada, saya ulangi lagi, kiamat besar, tetapi tidak kehilangan makna aslinya, dan ini berarti pula kebangkitan rohani bagi orang yang mati rohaninya. Kata la yang terdapat pada permulaan ayat ini dan permulaan ayat berikutnya sama artinya dengan kata la yang terdapat pada surat nomor 4, yaitu surat An-Nisa ayatnya 65. Menurut seorang mufasir, kata la dalam hal semacam itu hanyalah untuk memberi tekanan kepada sumpah. Adapun tentang nafsu lawamah bisa dilihat uraiannya pada kata pengantar tersebut di atas itu di dalam kata pengantar surat Al-Qiyamah ini. Kemudian kita lanjutkan penjelasan pada ayat 3. Tulang-tulang dikumpulkan artinya hidup baru. Manusia takjub bagaimana ia akan dihidupkan kembali jika dagingnya habis dan tinggal tulang-tulang saja. Dagingnya habis dan tinggal tulang-tulang saja. Jawaban pertanyaan ini diberikan dalam ayat berikutnya. Penjelasan pada ayat 4. Mula-mula kata banan hanyalah berarti jari atau ujung jari,
tetapi kata banan juga diterapkan terhadap seluruh anggota badan. Oleh karena itu kata banan dapat diterjemahkan seluruh tubuh. Tetapi sekalipun kami mengambil makna aslinya yaitu jari, artinya tetap sama. Karena keunggulan manusia terletak pada tangannya. Teristimewa dalam bentuk jari jemarinya, yang tanpa itu manusia tidak mungkin mencapai kemajuan. Di sini kita diberitahu bahwa Allah yang berkuasa membuat manusia menjadi sempurna tanpa bahan. Berkuasa pula menghidupkan tulang-tulang atau menghidupkan manusia untuk yang kedua kalinya. Kita lanjutkan lagi kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza bariqal basyar wa qashafal qamar wajmi al syamsu wal qamar yaqulul insanu yawma idin ainal mafar kalla la wajar illa rabbika yawma idinil mustaqor yunaba'ul insanu yawma idin bima qadama wa aqor balil insanu ala nafsihi basyirah. Shadaqallahul adzim. Artinya, atas nama Allah yang maha pemurah, yang maha pengasih, maka tatkala penglihatan menjadi kabur dan bulan menjadi gelap dan matahari dan bulan dikumpulkan, pada hari itu manusia akan berkata, kemanakah kita akan lari? Tidak mungkin, tidak ada tempat mengungsi. Pada hari itu pada Tuhan dikaulah tempat menetap. Pada hari itu manusia akan diberitahu tentang apa yang dahulu ia lakukan dan apa yang ia tangguhkan. Tidak, malahan manusia itu menjadi saksi terhadap dirinya. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Penjelasan pada ayat 7. Kata bariko artinya ia menjadi bingung dan tidak dapat melihat jalan yang benar. Sebagian bencana besar yang membuat bingungnya para musuh itu mencakup atau itu tercakup dalam arti kata bariko. Sebagian mufasir mengambil ayat ini sebagai tanda mendekatnya kematian seseorang. Penjelasan pada ayat 8, bulan menjadi gelap dapat mempunyai arti gerhana bulan
Yang untuk ini lihatlah tafsir berikutnya, atau dapat berarti pula gelapnya bulan secara keseluruhan. Yang ini berarti hancurnya tata surya sekarang ini. Penjelasan pada ayat 9, dikumpulkannya matahari dan bulan berarti lenyapnya cahaya matahari dan lenyapnya cahaya bulan. Lenyapnya cahaya itu boleh sebagian seperti yang terjadi pada waktu gerhana, dan di dalam hal ini boleh jadi yang dimaksud ialah kejadian yang diriwayatkan dalam sebuah riwayat hadis tentang munculnya Imam Mahdi, yang pada waktu itu gerhana matahari dan gerhana bulan terjadi sekaligus dalam bulan Ramadan. Ini adalah hadis riwayat Baihaqi. Nama Masih dan Mahdi selalu dihubungkan dengan kemenangan Islam di dunia pada zaman akhir. Dengan demikian kita diberitahu bahwa kemenangan Islam bukan hanya terjadi di tanah Arab saja, melainkan pula di seluruh dunia jangka waktu terakhir dalam sejarahnya. Jika yang dimaksud dikumpulkannya matahari dan bulan itu lenyapnya sama sekali cahaya matahari dan cahaya bulan, maka yang dituju ialah hancurnya tata surya kita dan terjadinya hari kiamat besar atau kiamat kubro. Sekali lagi, kiamat besar atau kiamat kubro. Selanjutnya adalah penjelasan pada ayat 13. Apa yang dahulu ia lakukan, artinya perbuatan jahat yang telah ia lakukan, yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Apa yang ia tangguhkan, artinya perbuatan baik yang seharusnya ia lakukan tetapi tidak ia lakukan. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji channel yang berbahagia, demikianlah kajian kita pada kesempatan ini. Semoga ini semua bermanfaat di dalam rangka kita meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga ini semua bermanfaat bagi kita di dalam rangka meningkatkan kualitas ilmu dan amal kebaikan kita. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya. Billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.